Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tingkat lanjut bab limit, yaitu limit fungsi trigonometri dengan guru pengampu Bapak Kadir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Puspita Mahakara dari kelas 12.1, nomor absen 23. Jadi, langsung saja kita ke materinya. Limit fungsi trigonometri, limit yang mendekati X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Jadi, limit fungsi trigonometri itu ada dua. Yang pertama, limit X mendekati 0 dan limit X mendekati tak hingga. Limit fungsi trigonometri itu memiliki asal muasal. Ya, untuk tahu asalnya itu limit X mendekati 0, sin X per X itu 1, itu ada dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama yaitu pembuktian intuisi, ya. Lalu yang kedua pembuktian geometri. Limit fungsi trigonometri. 1. Rumus dasar limit fungsi trigonometri. Teorema limit apit, yaitu fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi ke interval a, b kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi hubungan fx lebih kecil dari gx, gx lebih kecil dari hx. Nah, selanjutnya ini ya. Lalu dari teorema limit apit ini menghasilkan yang namanya rumus dasarnya, yaitu limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1 dan yang lain ini. Maksudnya dari teorema limit apit ini apa sebenarnya? Apabila namanya teorema apit, berarti kan suatu fungsi itu berarti ada yang diapit atau di tengah-tengahnya gitu. Lah, di pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa ini hx itu fungsinya y sama dengannya itu pasti lebih besar daripada gx atau fx. Y-nya itu lebih besar daripada gx atau fx itu. Lalu untuk interval a, b berarti yang c itu nilainya di antara a, b. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Selanjutnya, bagaimana kita membuktikan yang tadi limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Jadi dari sini fx kan gini ya, dihitungnya hx kan gini. Lah, untuk ingin tahu limit tadi itu berasal dari mana, dari semua ini kita beri limit. Dari yang sini limit x-nya itu ya, ini limitnya x itu mendekati c. Lalu yang ini gx-nya juga sama, limit nih ya, sama itunya, x mendekati c semua. Lalu kita lihat yang fx, limit x mendekati c yang fx itu hasilnya berapa. Hasilnya kalau dilihat dari grafik ini L sama dengan L kan. Nah, jadi ini L, ini L hasilnya. Semua ini L. Kok bisa yang gx itu juga L? Kalau kita lihat dari ini grafik ini, kita lihat yang gx, limit x mendekati c, gx itu sama dengan L nih di sini. Jadi semua ini hasilnya adalah L. Makanya dapat kita simpulkan ya, gx sama dengan x mendekati c, gx sama dengan L. Lalu muncul pengembangan dari teori tersebut seperti ini dan ini.
Ini hanya bedanya dari yang tadi itu cuma ditambah variabel AX sama BX-nya di bagian sudutnya itu. Ya, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Bisa kita lihat limit X mendekati 0, 2X per sin X sin 3X sama dengan 2/3. Ya, seperti tadi yang ini. Seperti yang ini. Nah, lalu yang bawahnya itu juga sama, limit X mendekati 0 tan 4X per sin 2X sama dengan 4/2 sama dengan 2. Karena memang tidak ada lim X mendekati 0 cos itu sama dengan 1 itu, cos X per X sama dengan 1 itu tidak ada. Jadi nanti waktu di soal ada cosnya, berarti kita harus ubah. Selanjutnya ini ada permisalan juga. Kalau teman-teman ketemu soal seperti limit X mendekati A, sin A, X min A, itu kita permisalkan X min A nya itu sama dengan P. Otomatis limitnya itu bukan X mendekati A lagi, tapi P mendekati 0. Kok bisa? Karena yang bagian ini kan P sama dengan X min A. P sama dengan X min A. P sama dengan X min A. Lah, tadi X-nya itu A. Nah, kalau seumpama X-nya A, kita mau cari interval si P ini, kan berarti ini dimasukkan ke sini A-nya. A min A kan sama dengan 0. Jadi intervalnya berubah. Lalu selanjutnya limit P mendekati 0 sin AP per BP sama dengan A per B. Oke, sama saja. Lalu apabila ada pengembangan soal seperti yang ini, limit tan X kuadrat ini, itu juga sama. Kita misalkan nah, kenapa kalau teman-teman tanya kenapa kok bisa kuadratnya itu keluar dari tan kuadrat itu, karena itu digabungkan sama bawahnya. Jadi ada sifat dasar yang seperti ini, kayak A kuadrat per B kuadrat itu sama dengan A per B kuadrat. Gini, ada sifat seperti ini. Jadi itu digunakan untuk yang ini. Ya, kenapa kok yang ini ya, kenapa kok limit X mendekati 3 kok tetap turunnya itu 6 bukan 0 atau berapa? Karena dia itu tanpa variabel atau konstan. Jadi biasanya limit yang konstan itu hasilnya konstan itu sendiri, konstanta itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita, nah ini yang tadi yang pembuktian limit fungsi trigonometri. 1. Intuisi, yaitu pengertiannya yaitu dimana limit fungsi trigonometri dapat disubstitusikan layak limit fungsi biasa. Ini berdasarkan pengertian limit secara intuitif, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit di titik C jika dan hanya jika limit dari kiri dan limit kanan bernilai sama. Bisa dilihat teman-teman, apabila X-nya itu 0,1, jika kita masukkan 0,1 ini ke sin X, itu hasilnya sama dengan sin 0,1 sama dengan 0,0998.
Lalu apabila sin X per X kita masukkan sin 0,1 per 0,1, hasilnya sama dengan 0,9998. Lalu apabila X-nya sama dengan 0,01, jika dimasukkan sin 0,01 sama dengan 0,009999. Lalu bila sin 0,01 per 0,01 sama dengan 0,9999. Jadi kalau umpama ini dibulatkan, hasilnya itu sama dengan 1 semua. Makanya kenapa kok sin X per X, limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1, karena pembulatan dari kanan dan kirinya itu sama dengan 1. Ya, itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya pembuktian limit fungsi geometrinya. Dengan cara geometri itu bisa kita lihat dari gambar. Apabila kita memiliki segitiga seperti itu, yaitu segitiga OAB, yang ini OAB dan segitiga OCD. Ini ya. Lalu kita ini mau mencari berapa panjangnya alas atau tingginya. Jadi caranya itu pertama kita mulai dari rumusnya dulu. Luas segitiga OBC itu sama dengan setengah alas kali tinggi, dimana setengah dikali OC sebagai alasnya dan AB itu sebagai tingginya. Jadi kalau segitiganya seperti ini, pasti tingginya itu dari sini, bukan yang ini atau yang ini. Bukan yang ini atau yang ini. Jadi pasti yang ini tingginya segitiga tersebut. Kalau bentuknya seperti ini, langsung OC itu sama dengan R. Ya, bisa kita lihat OC itu sama dengan R. Lalu AB-nya ini, kita mencari AB-nya itu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan sin X sama dengan AB per OB. Sin X itu sama dengan depan per miring, dimana depan dari sin X nya itu adalah AB dan miringnya itu OB. Lalu kita lihat bahwa OB itu adalah jari-jari, jadi AB sama dengan sin X dikali R, OB nya dipindah ke sisi sebelahnya itu. Jadi bisa kita masukkan di rumus tadi, setengah dikali R dikali sin X per R, dimana sama dengan setengah R kuadrat sin X. Lalu selanjutnya segitiga satunya yang lebih besar ini, segitiga OCD, setengah OC dikali OCD, dimana ya alasnya tingginya ini di sini karena dia segitiga siku-siku, jadi tingginya yang ini. Setengah dikali R, OC itu sama dengan R, CD-nya itu dicari dengan tan X. Kenapa bukan sin X lagi? Karena kita bakal susah ketemu kalau sin X. Dan umpama sin X ya, sin X-nya itu berarti CD per OD. Oh iya, tetap ketemu, cuma ini nanti kita lihat kenapa kok kita pakainya tan ya. Ini lebih jelasnya, ini kita juga perlu mencari luas juring OBC. Lalu luas juring itu rumusnya adalah sudut pusat, sudutnya juring itu per sudut seluruh lingkaran dikali pi R kuadrat. Lalu karena yang di sini kita gunakan radian, jadi pi-nya itu bisa dicoret sama yang punyanya luas lingkaran, jadinya luas juring OBC sama dengan setengah XR kuadrat. Nah, yang tadi kita masukkan luas segitiga OBC lebih kecil dari luas juring OBC lebih kecil dari luas segitiga OCD. Ya, ini kita kok bisa menentukan luas segitiga OBC lebih kecil dari
luas juring itu dari bentuknya tadi teman-teman, kelihatan kalau segitiga OBC itu lebih kecil, lalu luas juringnya itu lebih besar lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan yang tadi sudah kita temukan, yaitu setengah R kuadrat sin X lebih kecil dari setengah R kuadrat lebih kecil dari setengah R kuadrat tan X. Untuk kita menemukan rumus X itu, X per sin X itu sama dengan 1, maka harus kita bagi seluruh bagian ini dengan sin X, dimana kalau sebelumnya itu kita coret-coret dulu yang sama kayak setengah R kuadrat, setengah R kuadrat, setengah R kuadrat, hilang. Lalu dibagi sin X itu sin yang sebelah kiri sendiri, sin X dibagi sin X sama dengan 1. Lalu yang sini tuh ada X-nya, yang luas juringnya itu ada X-nya, itu X per sin X jadinya. Lalu yang sebelah sini 1 per cos X. Kok bisa 1 per cos? Tan X per sin X itu sama dengan 1 per cos X, karena tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi kalau seumpama kita tukar sin X, tan X itunya di atas, sin X nya di bawah, jadinya 1 per cos X seperti yang di kotak itu. Lalu masing-masing sisi itu kita beri limit X mendekati 0 seperti di gambar itu. Nah, yang sebelah sini itu seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa limit X mendekati 0 1 itu hasilnya 1 karena konstanta. Hasilnya itu dirinya sendiri. Lalu kenapa kok yang sini bukan konstanta, yang kanan sendiri itu bukan konstanta tapi hasilnya 1? Karena kalau kita masukkan 1 per cos 0, cos 0 kan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, antara dimana di sini 1 lebih kecil dari limit X mendekati 0, X per sin X lebih kecil dari 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit 1 di antara 1 itu ya 1. Jadi limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Untuk mencari tan X itu juga sama, bedanya kita hanya membagi yang tadi luasnya itu kita bagi dengan tan X. Nah, kalau seumpama tadi sin, yang tadi kita pakai yang segitiga OCD itu pakai yang sin, maka kemungkinan hasilnya nggak akan 1, maksudnya nggak hilang. Padahal kita di sini tujuannya itu mau mencari X, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Jadi kalau seumpama tadi yang luas segitiga OCD itu pakainya yang sin, maka kita akan kesusahan menemukan interval dari X per sin X itu. Lanjutnya, jenis trigonometri ke-1 untuk trigonometri substitusi. Contoh soalnya ada limit X mendekati 180/4 cos 2X atau pi per 4, dimana ini juga ada tabelnya. Saya menyertakan tabelnya kalau teman-teman belum hafal. Lalu soal kedua ini 2 cos X tambah itu ya, kita coba satu-satu. Ini X lah ya, kita langsung masukkan di bawahnya sini. Ini bisa dicoret sama si 2 ini, jadinya pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 90. Cos 90 itu sama dengan 0. Jadi jawabannya limit ini adalah 0. Jawabannya sama dengan 0. Lalu soal yang kedua, limit X mendekati 0
2 cos X plus 2. Ya, kita langsung masukkan aja ya supaya gak terlalu panjang. Lalu dikali 0. 2 cos 0 itu 1, jadi 2 ditambah 2 4. Ini yang atas itu 4, yang bawah itu 5 cos 3 dikali 0, jadinya cos 0 1. 5 min 1 sama dengan 4. 4/4 sama dengan 1. Jadi jawaban dari soal ini 1. Ya, ini 1 ya jawabannya, teman-teman. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu limit X mendekati pi per setengah. Tadi X nya itu pi per 2, berarti langsung kita masukkan pi per 4 ini. Pi per 4. Lalu per sin pi per 2. Yang bawah ini sama dengan 1, sedang yang atas itu kan berarti sek 45 itu sama dengan 2. Kok bisa? Nih ya, karena jadi yang tadi hasilnya 2 ya teman-teman, karena bawahnya 1. Kok bisa sek kuadrat pi per 4 itu 2? Dari sini itu kan sama dengan 1 per cos kuadrat 45 gini ya. Sama dengan kita hapus lagi aja supaya gampang. 1 per setengah akar 2 kuadrat, karena cos 45 itu setengah akar 2. Lalu hasilnya yang bawah itu per 2, ya kan? Nah, 1 dibagi setengah sama dengan 2. Ya, gitu. Ya, kita masuk ke cara pengerjaan limit fungsi trigonometri yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Ini beberapa rumus yang kita gunakan nanti. Langsung ke contoh soalnya, di mana limit X mendekati pi per 2 atau 90 derajat 1 min sin X per cos kuadrat X itu apabila disubstitusikan hasilnya adalah 0 per 0. Maka cara menjawabnya kita harus memfaktorkan yang cos kuadrat X nya itu. Bisa dilihat bahwa cos kuadrat X nya itu diubah menjadi 1 min sin kuadrat X, di mana ada bentuk trigonometri yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu apabila cos kuadrat X itu artinya 1 min sin kuadrat X, jadi dipindah sin kuadrat X nya itu ke sisi angka satunya itu. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana cara 1 min sin X sama 1 plus sin X itu muncul, yaitu kita buat bentuk umum aljabar yaitu A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 kuadrat itu kan sama dengan 1, jadi kita buat 1 itu ada kuadratnya. Lalu kita pecah menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Jadinya yang 1 min sin X bagian atas dapat dicoret dengan yang bagian bawah seperti yang ini. Nah, selanjutnya tersisa 1 per 1 ditambah sin X.
Lalu X-nya itu diganti menjadi pi per 2, dimasukkan. Sin 90 adalah 1, jadi 1 per 1 ditambah 1 ini sama dengan hasilnya 1 per 2. Lalu soal kedua, limit X mendekati pi per 4, 1 min tan X per sin X min cos X. Ini juga sama, kalau teman-teman substitusi hasilnya adalah 0 per 0, sehingga kita perlu mengubah bentuk umum ini supaya dapat dicoret. Tan X itu sama dengan sin X per cos X, ini yang ini, lalu per sin X min cos X. 1 itu sama dengan, satunya kok bisa berubah menjadi cos X, itu karena cos X per cos X itu sama dengan 1. Jadi kita samakan penyebutnya. Kalau di pecahan itu seperti itu. Jadi kita samakan penyebutnya. Lalu yang ini kita ubah jadi sin X min cos X, 1 per sin X min cos X itu kan sebenarnya dinaikkan ke atas gitu. Maksudnya kalau dibagikan jadi 1 per. Lalu kita lihat ini depannya yang ini ada minnya, sebab ini kita bisa keluarkan minnya gitu supaya bisa dicoret sama ini. Jadi hasilnya ini adalah min 1 per cos X. Kita tinggal substitusi ini ke dalam fungsi yang ini. Jadinya 1 per min cos pi per 4, dimana ini adalah cos 45 derajat, jadi 1 per min setengah akar 2. Kalau kita naikkan ini jadinya min 2 per akar 2. Lalu karena ini bukan bilangan, biasanya kalau bilangan seperti ini pasti akan dikali sekawannya, yaitu hasil terakhirnya min 2 akar 2 bagi 2. Jadi akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Hasilnya sama dengan min akar 2. Ya. Soal yang selanjutnya, sebentar. Oh iya, yang ketiga ini bisa teman-teman coba kerjakan ya. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu limit fungsi trigonometri bagian tak hingga. Dimana limit fungsi trigonometri itu bukan hanya yang X mendekati 0, tapi ada juga yang limit fungsi tak hingga trigonometri. Dimana rumus dasarnya juga berbeda. Bisa dilihat di sini, kalau di limit X mendekati 0 ini sin X per X itu sama dengan 1. Tapi kalau di limit tak hingga, limit X mendekati tak hingga, sin X per X itu sama dengan 0. Ya, dan kita langsung ke rumus-rumus. Nah, ini kita juga pakai ini. Di bagian ini, limit fungsi trigonometri tak hingga itu biasanya ada permisalan juga, teman-teman. Dan juga pakai ini terkadang soalnya. Lalu ini sama rumusnya buat ngerjain fungsi limit seperti itu ya. Ini contoh soalnya. Tentukan hasil limit tak hingga fungsi trigonometri limit Y mendekati tak hingga akar 6Y dikali cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y. Kita misalkan 1 per akar Y sama dengan S, maka semisal yang seperti ini akar Y itu sama dengan 1 per X gitu ya teman-teman. Jadi semua ini apabila kita misalkan, maka semua harus dimisalkan agar ketemu hasilnya. Lalu selanjutnya kita langsung ini cara memecahkannya. Jadi akar 6 dikali akar Y itu kan sama dengan akar 6Y gitu. Selanjutnya ini langsung berubah. Ini bagian limit X mendekati 0 itu juga ikut berubah. Seperti ini.
Lalu ini sin 5x per x, ini x-nya dari mana? Jadi x-nya itu dipindah ke sini, yang 1 per x ini dipindah ke sini teman-teman. Lalu agar lebih mudah kita pecah-pecah. Jadi limitnya itu ke akar 6, limitnya ke cos 3x, limitnya juga ke 5x per x. Ini hasilnya 1 karena x mendekati 0. Hasilnya maksudnya 5. Lalu yang ini kita substitusi cos 0 berarti 1. Lalu yang ini karena konstanta jadinya akar 6. Konstan jadi akar 6, hasilnya sama dengan 5 akar 6. Terus gitu ya. Lalu aplikasi limit fungsi trigonometri. Maksudnya aplikasi itu dalam kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Seperti untuk apa sih limit fungsi trigonometri ini? Ini terdapat langsung contoh soalnya. Senyawa kimia mengalami peluruhan secara terus-menerus. Banyaknya peluruhan senyawa tersebut dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 12 dikali sin kuadrat 1 per x per 1 per x tan 3 per x dengan x lamanya senyawa kimia meluruh. Jika fx dinyatakan dalam satuan gram, tentukan banyaknya peluruhan senyawa tersebut. Cara menjawabnya bisa kita lihat itu ya. Ini di sini dipecah dulu. Sin kuadrat 1 per x itu kan sama dengan sin 1 per x dikali sin 1 per x. Jadi dipecah ini. Lalu yang sebelah sini ini seharusnya itu pakai permisalan ya teman-teman. Ini kurang permisalannya supaya hasilnya itu bisa dibagi. Ini seharusnya itu 12 sin langsung saja ya, y per y tan y. Jadi otomatis 1 per limit yang sininya juga berubah. Taruh sini. Jadinya y mendekati 0. Gitu, supaya bisa seperti yang ini teman-teman. Nah, supaya bisa ini. Ini kan baru bisa dicoret-coret. Ini 12 sama kayak ini. Lalu 1 per 3 itu sama kayak, oh ya ini bawahnya 3 kayak gini ya. Ini 1 y nya ini dicoret sama ini. Sin y nya yang 1 sama 3 y ini ya, hasilnya 4. Jadi sekian materi limit fungsi trigonometri yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.